kartu berobat gitu nah. Cuman tuh terus? bingung dia tuh gimana cara buatnya. Loh, kok masih kebingungan? Bukannya diarahi lah sama petugas yang ada di situ? Enggak. Soalnya ya, waktu itu juga nggak cuma di puskesmas loh kayak gitu. Aku pernah nganterin temen aku untuk buat kartu keluarga. Nah, terus pas nanya prosedurnya jawabannya beda-beda. Nah, padahal kan ini kebutuhan dasar warga ya. Kita kan ke kantor pemerintah tuh bukan buat main-main, tapi ngurus berkas hal penting kan. Nah itu waktu jadi mikirin aku, kalau kita berurusan sama yang namanya pelayanan publik itu, kita dibuat berpusat-pusat itu gitu. Gimana kalau kita belajar bareng yuk? Boleh. Jadi kita cari tahu nih apa sih sebenarnya pelayanan publik itu, prinsip-prinsipnya, ruang lingkupnya ya kan? Yuk, boleh, kita cek video berikut ini. Pelayanan publik itu sebenarnya adalah bagian dari hak dasar setiap warga. Nah, negara wajib memastikan masyarakat dapat mengurus dokumen, menerima layanan pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan lainnya tanpa ribet. Nah, semua ini juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan agar pelayanan publik itu dapat tertib dan adil. Nah, jadi apa sih pelayanan publik itu? Jadi, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini bukan sekedar proses administrasi saja, tetapi juga bagaimana tanggung jawab penyelenggara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan atau kebutuhan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, lalu ada juga beberapa dasar hukumnya nih, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua warga punya hak yang sama atas pelayanan. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur mengenai cara layanan diberikan, hak dan kewajiban pelayanan, tujuan pelayanan, ruang lingkup pelayanan, dan juga ada asas dan prinsip mengenai penyelenggaraan pelayanan. Lalu undang-undang ini juga didukung oleh peraturan turunannya seperti PP nomor 96 tahun 2012 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan juga berbagai peraturan menteri dan komisi informasi untuk detail teknis dan pengawasan. Kemudian, pelayanan publik itu memiliki asas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu di dalam pasal 4, di mana adanya kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, kemudian keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, dan ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, dan kejangkauan. Kemudian, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar. Jadi, mereka tahu bagaimana informasi prosedur dan biayanya, serta masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan jika pelayanan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dan pemerintah itu juga wajib untuk menyediakan standar pelayanan dengan layak, kemudian memberikan ruang untuk pengaduan bagi masyarakat, dan juga memberikan kompensasi kalau terjadi kesalahan atau keterlambatan. Nah, dalam pelayanan itu juga memiliki standar, di mana standarnya itu harus diumumkan ke publik, dan juga berisikan adanya prosedur, waktu layanan, kemudian adanya biaya, produk layanan, kemudian ada juga sarana dan prasarana, sampai mekanisme pengaduan standar jika terjadi suatu kesalahan atau keterlambatan. Dengan adanya standar ini, itu bisa melihat apakah pelayanan sudah sesuai atau belum. Baik, jadi kita masuk ke ruang lingkup pelayanan publik. Jadi ruang lingkup pelayanan publik itu meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik, serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ruang lingkup ini meliputi beberapa hal, yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,
tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Nah, selanjutnya kita juga membahas tentang pengawasan dan penyelesaian masalah. Biasanya, kalau ada penyimpangan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, masyarakat bisa mengadu ke beberapa tempat. Yang pertama yaitu ke pengawasan internal, dilakukan oleh inspektorat atau aparat pengawas pemerintah. Yang kedua yaitu kita bisa mengadu ke pengawasan eksternal, ada pada ombudsman, DPR atau DPRD, dan masyarakat sendiri. Kasus maladministrasi seperti pungli, pelayanan berbelit, atau keterlambatan bisa dilaporkan dan diproses. Jadi, hukum pelayanan publik pada dasarnya hadir untuk memastikan negara melayani warganya secara adil. Ketika hukum berjalan dan standar dipenuhi, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan karena layanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dijangkau. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi kita tahu kan, jadi apa sih pelayanan publik itu dan apa aja sih yang diatur di dalam pelayanan publik? Dan juga pelayanan publik ini merupakan hak bagi semua masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai tanpa adanya diskriminasi. Betul. Nah, itu tadi video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.